Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Sensiang. Tetapi dibandingkan dengan permaisuri, satu-satunya hal yang dapat didukung oleh Kaisar Sensiang adalah dia ingin hidup. Dia tidak ingin ditelan oleh kekacauan. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat Kaisar Sensiang pucat dan meraung ke langit. Monster Yue Kong. Harus mati bersama, kan? Jika ada kebencian terhadap langit, tidak bisakah kamu duduk dan berbicara? Kamu bisa memblokir kami seperti ini. Orang-orang ini juga bisa memblokir kamu seperti ini untuk sementara waktu. Kami harus mati. Dan nyawa kamu hilang? Tanda seru. Dan, Yao Yue Kong. Kekacauan ini melanda. Sebelum kaisar ini mati, dia bisa menyeretmu ke dalam kekacauan bersama. Kamu sudah mati. Teman, coba kamu yang mana yang bisa membunuhmu. Begitu kata-kata itu keluar, mereka diblokir di luar, dan kekuatan cemas tiba-tiba menjadi sadar. Mereka tidak bekerja dengan lembut dan keras, dan sekarang tampaknya mereka hanya dapat mengancam hidup mereka. Gajah Dewa benar. Kamu Yue Kong, kamu tidak akan sombong lama-lama. Bukankah kamu berteman dengan pisau pencuri ini? Entah semua orang mati bersama, atau semua orang mundur selangkah. Nasib permaisuri adalah takdir. Kamu juga kaisar iblis. Saat kamu mati, klan bulan iblis punah. Fan Star berdiri di lubang cacing, menyaksikan kekacauan terus mendekat, dan kepalanya menyebar, seperti ibu Shuro yang akan jatuh ke neraka. Hatinya bergetar, dan mata bintangnya juga bersinar dengan warna merah tua yang tak terbatas. Minggir. Pada saat ini, kekuatan besar semua kaisar tidak berharap Fan Star akan mengaum, atau bahwa, ketika permaisuri akan ditelan, mereka berani menggunakan nada seperti itu untuk memerintahkan mereka mundur. Kekuatan besar terkejut, dan Vanilla Star telah berubah menjadi cahaya bintang, berkedip di depan Ke Tiangshuan. Saya melihat Ke Tiangshuan terengah-engah, perut tubuh daunnya telah ditusuk, dan cakar iblis dari iblis Blood Fiend masih mengisap darah ilahi darinya, menyebabkan tubuh daunnya menjadi lebih kurus dan lebih kurus. Orang tua yang sekarat di senja hari tahun. Melihat bintang merah Vatikan yang berdiri di depannya, Ke Tiangshuan baru saja menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Kaisar Yuan Tian telah membudidayakan bajingan kecil ini dengan baik, tetapi dia belum menginjak mayatnya untuk menyelamatkan ibunya. Saya melihat wajah Fan Star dingin dan parah, tetapi tindakan berikutnya benar-benar menggerakkan Ke Tiangshuan. Wow! Saya melihat bahwa Fan Wanxing menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dan pedang cahaya bintang yang cemerlang, alih-alih menyerang Ke Tiangshuan, telah mendarat di lehernya. Setelah melepaskan ibuku, aku akan menyandera kamu. Suara Fan Star bergetar, dan tepat sebelum Ban Zuxiang, dia masih kesal dan melemparkannya keluar, hanya untuk mencegahnya menjadi sandera anti pencuri ini. Tepat sebelum Ban Zuxiang, Fan Star juga berada di Ansuang, selama dia bisa mengisi pisau pencuri beberapa meter di ujungnya, tidak masalah jika dia menunggu di luar. Ibu dan ratu semuanya demi kebaikannya. Tetapi sekarang, dia ingin mengancam hidupnya dengan kekuatan supernatural dan meminta Feng Tianxing untuk menculik dirinya sendiri. Meskipun suara Fan Wanxing bergetar, tubuh Taoisnya juga gemetar, tetapi mata merah berbintang penuh dengan tekad. Saya tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang tidak takut pada kekacauan. Feng Tianxing. Percaya atau tidak, sebelum ibuku terjebak dalam kekacauan, kamu pasti akan dapat bergabung dengan Dewa Kaisar Gajah untuk menyeret langit bulan iblis ke dalam kekacauan. Qin Yichen diam, tentu saja dia percaya. Bagaimanapun, meskipun lubang cacing yang sempit ini membatasi tiga kaisar untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan bintang-bintang ketika mereka mengambil tindakan, niat membunuh dan prestise kaisar tidak bertahan sedikit pun. Bahkan sampai titik ini, sangat sederhana untuk ingin membakar giok dan batu di depan kekacauan. Selama Anda menggunakan yang terbaik untuk menahan Yao Yue Kong dan tidak melepaskannya, Anda dapat menyeretnya ke dalam kekacauan. Dia percaya bahwa permaisuri dan kaisar gajah dewa memiliki kekuatan ini. Lagi pula, jika mereka bergabung, mereka akan mampu melawan iblis Yue Kong. Dia bahkan lebih percaya bahwa permaisuri telah melakukannya, dan bahkan alasan mengapa permaisuri jatuh dalam keputusasaan, hanya ingin bertarung dalam kegilaan pada akhirnya, adalah karena dia telah menerima bahwa dia memiliki rencana yang lebih baik untuk menarik iblis Yue Kong kembali. Saat Yao Yue Kong meninggal, rumput tembok di belakang ibuku hanya akan mati di depan. Kurasa jika mereka mati, orang-orang di belakangku ini akan melepaskanmu. Fan Star berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi dia bisa tepat sasaran di setiap kalimat. Saat ini, kaisar dari semua partai sangat ingin membuat cara untuk mengundang Qin Yichen keluar, dan bahkan membuat semua jenis janji yang menggoda. Tapi ini karena Chaos belum menelan sanak saudara mereka. Jika sanak saudara mati, akun ini, kemarahan ini, akan dihitung pada kerumunan Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen hanya akan mengikuti jejak permaisuri. Fan Star menggertakkan giginya dengan keras, seakan meninggalkan martabat yang dulu paling ia pedulikan demi ibunya, martabat sebagai putra kaisar, dan kata-katanya semakin bergetar hebat. Feng Tianxing, jika Anda menang, Anda tidak akan melakukannya. Saya kalah di surga, akui saja.
Dengan begitu banyak orang yang menghalangi Anda dapat membuat Anda gagal. Kamu menang. Bahkan, aku bisa membiarkanmu menculik sampai kamu meninggalkan dunia serangga dan kembali ke Wentian Pass. Ayo, taruh pisaumu di leherku. Selama ibuku masih hidup, tidak ada orang di sini yang berani memindahkanmu. Raungan ini datang dari paru-paru, yang membuat orang gemetar. Fan Fanstar berdiri di depan kerumunan Qin Yichen dengan telapak tangan di leher, ekspresinya tegas. Raungan ini juga membuat heran semua kaisar. Dari sudut pandang yang menarik, Fan Fanstar melakukan hal yang benar, dan mereka bahkan ingin memotong tangan dan kaki Fan Fanstar dan memberikannya kepada Qin Yichen untuk diculik. Namun, dibutuhkan keberanian yang besar untuk melakukannya. Qin Yichen juga terkejut, dia menatap Fan Wanxing dan tiba-tiba tersenyum. Dia mengakui bahwa dia memiliki rasa kagum pada Fan Wanxing, yang seharusnya dimiliki oleh putra Kaisar Langit. Pada saat ini, di dalam lubang cacing, kekacauan melonjak dan hening. Hanya suara dari 4 orang kuat yang berkelahi, dan Kaisar memandang anak laki-laki yang telah mengambil inisiatif untuk meminta anti pencuri untuk menculiknya, dan dia segera geram. Brengsek, brengsek. Rambut pirang permaisuri tersebar, dan pada saat itu dia benar-benar tidak berbeda dengan roh jahat Shuro. Bajingan tidak berbakti. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ayahmu dan aku tidak pernah mengajarimu untuk tunduk pada anti pencuri ini. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu untukku. Wanxing, putraku. Ibumu tidak membutuhkanmu untuk melindungi. Permaisuri sangat marah sehingga dia tidak perlu ditelan oleh kekacauan pada saat itu, dan hatinya hampir hancur. Jika Anda memberitahu Yang Mulia bahwa bajingan tidak berbakti ini berani menundukkan kepalanya untuk memohon belas kasihan terhadap anti pencuri, dia akan dibunuh. Namun, Fan Fanstar memandang permaisuri yang tampak seperti hantu ganas, tetapi perlahan-lahan mengangkat senyuman, air mata jatuh di matanya. Ibu, anak ini tidak berbakti. Di kehidupan selanjutnya, aku akan membayarmu sebagai sapi dan kuda. Fan Fanstar juga mengetahui konsekuensi dari melakukan ini, dan bahkan mengikatnya kembali ke Wentian Pass. Setelah anti pencuri ini aman, haruskah dia dilepaskan? Tidak perlu terikat dengan Wen Tianguan. Begitu dia meninggalkan dunia cacing, ayahnya melihat dia begitu malu sampai ke surga dan berinisiatif untuk diculik oleh anti pencuri. Aku takut, dia akan melakukannya tidak pernah menginginkan anaknya lagi. Tapi, ibu, anak itu tahu bahwa hanya ada kamu di dunia ini. Untuk anak, lepaskan anti pencuri ini.